Ini cat luar saja, dia dua color, bawah dengan atas yang silver lah. Ini saya gosok sampai dia punya undercoat lama. Tempat-tempat yang saya gosok ini adalah tempat-tempat clear yang udah rusak. Ini saya baru basuh, habuk banyak brokiu. Dia punya bumbung ini saya tidak gosok sampai dia punya cat hilang, sebab clear yang bagian bumbung ini dia memang sudah tiada brokiu, dia memang sudah lari sebelum saya gosok. Dia memang sudah menggelopas, bukan macam yang dekat sini. Jadi bagian-bagian ini kita matikan dia punya sambungan antara clear yang menggelopas dan juga yang cat nih. Bagian ini dengan yang ini. Udah start balut. So esok kita sambung balik. Oke, SIM ini dia agak tebal sedikit bagiannya. Saya akan potong menggunakan 380. Setelah itu saya akan naik pergi 600 atau 800 lah. Jadi saya menggunakan permukaan yang keras nih, dan sebabkan permukaan ini dia melengkung, saya gosok macam ini. Kenapa kita guna permukaan yang keras nih? Oke, permukaan ini rata dan kita kena kikis pada bagian tepi ini saja. Yang bagian dalam ini kita kena save semen nih, dan kita kena gosok macam ini daripada sini ke sana. Supaya permukaan ini yang tengah, yang bagian kena semen nih dengan yang ini dia akan rata. Oke. So lepas sudah potong macam tuh, saya akan guna yang span nih. Dia punya cara gosok sama juga, ataupun kurang kena gosok pusing macam ini pun boleh. Sekarang saya akan ganti kertas pasir. Oke, jadi bagian yang kemek tuh, bagian yang dalam tuh cuma pada bagian semen saja ya. Yang sini saya udah gosok, yang ini saya udah gosok. Bagian ini tepi ini ada bagian sini, tapi semen kuning ini dia tidak begitu nampak lepas kita gosok. Yang ini kalau kita guna semen merah memang dia akan kelihatan lah. Dan bagian tepi juga, belakang saya belum gosok ini. Bagian ini saya udah gosok. Sini ini masih ada semen nipis. Bagian ini juga yang ini. Ini semen, jadi tidak begitu nampak. Kalau kita guna semen merah dia memang nampak, tapi dia sama saja, tidak beza. Sedikit lagi, hanya ada beberapa tempat lagi yang saya kena tengok dan semen touch up gosok.
Lepas itu kita udah boleh undercoat lah. Ini pun saya udah start balut dah nih, dia punya cermin. Hati senang walaupun tak punya uang. Au. Oke, ini udah siap gosok dah nih bro. Ini udah settle gosok. Tinggal buat balut. Dan saya akan naik undercoat. Sekarang ini udah siap gosok. Dan juga dia punya simen hari itu yang saya touch up nih, saya udah gosok. Tapi dia punya warna simen tuh dia tidak begitu ketara, sebab saya guna simen kuning ya nih. Ini kalau saya guna simen merah memang nampak macam inilah. Ini adalah simen lama, udah pernah simen sebelum nih. Dan saya tengok kereta ini, dia punya cat memang cantik bro. Cat asal dia, tengok ini cat asal dia, color nih memang cantik. Saya tertarik juga dia punya cat asal nih, cat dalam. Tapi dia orang udah pernah cat silver. Nah sekarang dia punya cat nih lah. Oke, ini sini yang saya tunjuk hari itu, saya cakap dalam bahasa dusun. Jadi ada sahabat kita yang komen, dia cakap, "Alah bro, tidak paham lah, boleh cakap Melayu." Oke, saya cakap hari itu sebab masa buang klih itu saya guna kertas pasir 100 P100. Jadi dia memang kasar untuk saya buang klih itu, dia memang cepat makan klih itu. Tapi kita tidak boleh gosok dia terlalu dalam sebab dia akan calar teruk ya, dia akan calar dalam. Jadi kalau udah calar dalam tuh kita kena gosok sampai dia hilang. Ataupun kita kena buat simen nipis untuk tutup balik dia punya calar-calar tuh. Kalau yang macam nih, kalau yang macam nih, ini sudah tidak ketara bro gitu. Oke, yang macam nih. Oke, ini adalah bekas kertas pasir. Ini kalau kita spray color balik, lepas itu kita spray clear, calar memang akan nampak bro gitu. Tapi untuk saya tutup calar nih, saya akan masuk undercoat. Saya akan buat 2 layer untuk undercoat. Lepas itu saya akan gosok balik. Dan saya akan tengok balik lah sama ada dia punya calar nih masih kelihatan atau tidak. Kalau masih kelihatan, so kita kena buat sampai dia punya calar betul-betul hilang. Sebab bila kita dah naik clear, nanti yang nih akan nampak bro. Sebab itu cat kereta ini tidak akan siap dalam masa seminggu bro. Kalau cat dia punya badan, lagi-lagi kalau cat dalam luar dalam, memang akan ambil masa bro. Nah, bagian ini yang memang teruk dia punya clear, saya udah buang habis. Tapi saya tidak gosok sampai besi dalam permukaan ini, memang dia punya clear rosak lah. Jadi yang di sini masih oke, masih cantik. Jadi kita hanya terus sembur dia punya undercoat lah. Jadi lepas undercoat nih, dia punya cacat-cacat tuh dia akan kelihatan. Walau sekecil jarum pun memang akan nampak dia punya kecacatan lah. Sebab tuh lepas undercoat sebelum kita naik dia punya color, so kita kena pusing kereta nih, kita kena tengok mana bagian-bagian yang cacat tuh. So kita boleh simen untuk perbaikinya. Dan lepas itu kita gosok, boleh naik color, baru clear. Kalau guna pearl tuh guna selepas naik color dulu, baru pearl, baru clear.
Jadi besok saya akan cek, saya akan posting kereta nih, saya akan cek mana yang ada cacat tuh, saya akan touch up balik. Kalau udah undercut macam nih, kecacatan kereta, bodi kereta nih kita akan nampak dengan jelas. Ini punya belakang. Kini lepas undercut, saya cek dia punya kecacatan yang ada tuh, saya simen. Lalu saya gosok lagi sekali. Dan sekarang ini udah gosok balik dia punya primer lah. Sekarang ini udah gosok satu body dia punya primer. Saya gosok dengan 320. Lepas itu saya bilas dengan kertas pasir 600. Kalau tengok dengan mata kasar memang sudah tidak ada kecacatan yang ketara lah pada bagian body ini. Sebab saya dah buat simen juga bagian nih, ini kalau guna simen merah memang ketara nih bekas simen ini. So jangan ingat lepas primer nih kita tidak boleh sembur kalah, tidak, kita kena lepas naik primer. Inilah penentuan untuk cat brosque. Bila kita dah naik primer, so segala kecacatan yang ada pada kereta nih memang ketara nampak lah. Jadi sebelum kita naik color, kita perbaiki yang macam lubang-lubang kecil, lubang-lubang halus macam tuh. Kita simen, kita gosok balik, dan rasa dah boleh naik dia punya color dah nih. Ya. Ataupun saya dah gosok. Oke, ini layer yang kedua. Main cat silver nih tidak semudah yang kita sangkakan, brosque. Kalau kita salah teknik ataupun cuaca tidak begitu bagus masa kita cat, dia punya body ini akan jadi belang-belang. Dia punya cat akan kelihatan belang-belang. Ya, main silver ini bukan senang, brosque. So, masa layer pertama memang masih nampak belang lagi dan ada beberapa tempat yang nangis. Itu saya punya teknik tidak kena, tidak betul. Lagipun masa spray semalam saya kurang sehat, jadi result pun memang ke laut lah. Jadi hari ini ada oke sedikit dan saya buat layer yang kedua, kena layan macam tuh. So alhamdulillah memang puas hati. Kalau tengok ini dah boleh naik layer dan nih. Tapi saya akan naik layer yang ketiga lagi untuk kereta nih. Oke, untuk code silver nih, dia orang ada tulis dekat sini. Nah, dekat sini. Untuk cat kereta nih, kalau orang hantar kereta orang untuk cat, so orang kena tahu dia punya code lah, ya. Bukan apa nih code nih, andai kata kereta orang baru lepas cat dan seminggu dua lepas tuh ada berlaku kemalangan kecil, scratch atau sebagainya, jadi korang perlu tahu code cat korang, brosque, untuk memudahkan orang bancu dan untuk mixing kurang punya cat lah. Lepas saya siap clear nih, saya akan guna color brown nih, sebab kereta ini memang menggunakan dua color. Ini dia punya code color brown, ini color silver, yang bawah nih color brown. Jadi yang ini masih color primer. Kalau primer saya cuma sembur cat silver nih
bagian ini saja. Ini memang kena sedikit lah, tapi tidak apa, ini saya akan lapis dengan color brown. Ya, ini color brown sampai depan kiri kanan. Oke, kita pusing tengok. Fokus yang bagian ini saja, yang bagian ini color lain. So, untuk kerja hari ini saya memang puas hati lah dengan result kerja saya. Oke, saya udah nak start spray color brown nih. Ini adalah color brown. Macam biasa, seperti susu everyday sebelum minum, goncang dulu bro Q. Jadi cat pun sama juga. Sebelum guna kita kacau dulu. Oke, cara campuran dia 1:1. Maksudnya kita ambil dalam, contoh kita ingin banjo dalam kuantiti yang sedikit, kita ambil dalam 50 ml untuk cat, dan kita tambah 50 ml juga untuk tinah bro Q. Sebab ini dia memang pekat, jadi kita buat 1:1. Sekiranya korang ingin banjo 100 ml, korang tambah juga dengan tinah 100 ml.
cat dua kali nih bukan mudah bro. Kita ada balut atas, lepas itu kita balut bawah ya macam itulah. Saya guna tape nih, hancur saya punya glove. Saya guna tape plastik nih, mudah sedikit lah untuk tape. Yang atas sudah spray silver, bawah nih kita spray brown. Jadi saya tape, ini semua kena tape, takut kena cat. Jadi saya cover sampai sini, sampai atas, sebab saya akan spray yang ini saja, bawah nih, kiri kanan. Bumper belakang depan saya akan cat kemudian. Yang belakang nih oke lagi lah bumper dia, tapi yang depan nih saya tidak pasti sama dah boleh repair atau tidak, sebab dia orang dah pernah simen teruk lah dia punya bumper nih depan. Yang belakang nih kira oke lagi lah. Tengok macam mana kalau on dapat cari satu bumper untuk depan tuh lagi bagus. Oke, saya akan start spray bagian bawah nih. Inilah dia punya result lepas spray dua kali brown dengan silver. Kalau brown ini dah 15 menit tidak salah saya, nanti dah 30 menit macam tu saya akan naik dia punya clear lah. Saya buka dulu dia punya tape. Hanya tinggal naik clear saja bro. Oke, saya dah masuk part clear. Saya gunakan clear nih. Ini adalah clear lambat kering. 4:1 itu clear cepat kering. 2:1 nih clear lambat kering. Jadi untuk pemilihan clear, untuk satu body korang boleh ambil 2:1 nih lah, dia lambat kering. Kalau fender ataupun bonnet saja korang boleh ambil 4:1 yang cepat kering tuh. Tapi untuk satu body ambil yang lambat kering lagi bagus.
saya dah banco, dan cara banco clear nih saya dah ajar sebenarnya dalam video-video saya sebelum nih, tapi saya tidak boleh letak link video itu dalam description video nih sebab saya dah hampir 600 video sekarang, dan kalau cari pun memang payah juga lah. So untuk clear nih dia tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, quality dia oke lah clear UV nih. Jadi saya akan mulai spray, tapi sebelum itu saya akan basahkan dulu lantai ini. Sekarang udah mulai kering, saya basahkan dulu supaya habuk tidak akan berterbangan. Macam itu. Untuk penggunaan clear nih, lepas kita banco, so kita jangan terus tuang dekat gun dan terus spray, sebab lepas kita banco dia akan ada bubble-bubble halus ya dalam clear nih. Jadi kita biarkan dalam 5 menit hingga 20 menit macam tuh, bergantung pada dia punya bubble juga lah. Kita banco, lepas itu kita pantau. Kalau masih ada bubble jangan guna brokyo, jangan masuk dalam gun, lepas itu spray. Yang ini dah 6 menit dan masih ada bubble sedikit lagi bagian dalam nih, kalau orang boleh tengok dengan mata kasar. Jadi saya akan tunggu sampai bubble itu hilang. Oke, ini yang udah naik clear satu layer. Masa clear nih yang nangis tuh biasa bro. Oke, ini adalah layer yang terakhir dan keretanya sudah kira siap dah bro. Bagian bumbung settle, so body sudah kira settle, hanya tinggal dia punya bonnet, bumper depan belakang, dan juga fender lah, side merah itu saja. So mungkin sampai sini saja untuk part video untuk kali ini. Dan untuk bagian fender, bumper, depan belakang, bonnet, saya akan buat di part video yang lain bro. Sekiranya orang suka dengan video ini, dan jangan lupa like, komen, dan share, subscribe bagi yang belum subscribe. Kita share benda yang bermanfaat bro. Dan jika ada salah silap tutur bahasa daripada saya, itu datang daripada saya sendiri bro. Minta maaf jika ada terkasar bahasa. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga-jaga.